Jadi pengaturan arus lalu lintas yang cermat, kami bertekad untuk memastikan keamanan dan kelancaran bagi seluruh pemudik yang melintas di wilayah Kota Bekasi. Siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu pengecekan jalur mudik, kemudian jalur selatan sama jalur utara. Nanti rekan-rekan bisa monitor kegiatan-kegiatan jalur tersebut. Dalam menghadapi arus mudik, kami tidak hanya berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga pada keselamatan pengguna jalan. Setiap pengendara motor yang tidak memakai helm atau membawa barang melebihi kapasitas akan diberikan peneguran tegas. Begitu pula dengan pengendara mobil, truk, dan motor yang parkir sembarangan. Karena kami memahami bahwa parkir sembarangan dapat menyebabkan kemacetan yang tidak diinginkan. Kami ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kami menghimbau agar tidak mudik dengan sepeda motor. Namun, disarankan untuk menggunakan angkutan umum seperti kereta, bis, atau pesawat. Atau masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis yang telah disediakan oleh Polda Metro Jaya. Pengaturan lalu lintas dan pemantauan arus mudik ini dilakukan dengan satu tujuan yang jelas: melancarkan arus lalu lintas di dua jalur utama melalui Sasar Jarak dan jalur Kalimalang hingga Tomyang. Untuk mudik melalui jalur tol bisa melalui tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Untuk arus balik melalui rest area kilometer 6. Dengan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, kami yakin arus mudik Lebaran 2024 di Kota Bekasi akan berjalan aman dan lancar. Mari kita bersama-sama menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Wakil Kepala Sekolah, kemudian yang kami hormati rekan dari Komite Sekolah, dari Jasara Harja, dari Dinas Perhubungan, kemudian yang terhormat Pak Ketua Komunitas Peduli Lalu Lintas. Terima kasih Pak atas acaranya. Kemudian rekan-rekan dari Polsek Bantar Gebang, Pak Kanit Lantas, kemudian rekan-rekan dari guru SMA 9, kemudian rekan-rekan semua anak-anak murid. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesehatan kita bisa berkumpul di sini. Saya Yudi Bayulindarto, saya Kasat Lantas. Saya memperkenalkan diri, saya bersama Pak Ibtu Mulyadi, Kanit Polsek Bantar Gebang. Jadi anak-anak ya ini ya, anak-anak murid SMA 9 ini kelas berapa? 11 dan 10. 11. Kelas 10 11. Saya lulus SMA itu tahun 2001. Berarti 23 tahun yang lalu ya. Moga-moga 23 tahun lagi mungkin ada yang jadi polisi mungkin. Dari Polwan bisa berdiri lagi sini kasih arahan kepada murid-murid SMA 9. Baik, mungkin dari slide itu mungkin apa hubungannya gitu ya. Slide-nya belum saya bikin. Ini slide yang kemarin, slide yang waktu kita bikin
mau mudik ya Pak Mul ya? Masih Pak Mul ya Pak? Ya, Pak Mul masih di Polres. Jadi mungkin kita bisa cuplik beberapa hal yang sudah kita lihat tadi. Mungkin adik-adik menyimak, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada yang menyimak atau mungkin bisa angkat tangan hal-hal, mungkin satu hal atau dua hal yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tadi ada yang sudah lihat? Ada yang itu mau angkat tangan? Siapa? Saya Pak. Siapa kamu? Siapa izin memperkenalkan diri, nama saya Jeremia dari kelas 11. Oke Pak. Mungkin ada salah satu penyebab juga di mana kemacetan itu terjadi. Di antaranya itu seperti membuka lapak tadi dari video itu di pinggir jalan, terus parkir dengan sembarangan seperti angkutan umum dan sebagainya. Hal tersebutlah yang dapat menyebabkan seperti kemacetan yang terus menerus yang harus segera diselesaikan mungkin oleh bapak-bapak polisi dan bapak-bapak dinas perhubungan. Gitu. Tepuk tangan. Jadi ada dua itu ya tadi ya, sudah kita lihat. Memang seperti itu. Kalau ada suatu orang-orang yang datang itu sebenarnya juga bukan maunya para pedagang juga, jangan-jangan seperti itu kan. Jangan-jangan kita sendiri yang pengen cepat atau kita tidak mau repot. Ada kelanjutannya. Karena kita sudah beberapa kali menangkap anak-anak yang tawuran seperti itu. Moga-moga nggak ada di sini. Moga-moga nggak ada. Dia nunggu kita juga seperti itu. Pak polisinya sudah tidak patroli, baru dia keluar. Dia nunggu kita. Tapi kita tidak kalah akal juga kan gitu. Kita pura-pura sembunyi, dia keluar dan kita tangkap lagi. Kita waktu beberapa minggu yang lalu, malam minggu itu di sebuah jalan Ayani kan juga pernah mengamankan orang yang mau berlatih. Habis itu ada yang mau tawuran, kita tangkap juga. Dia bawa stick golf sama kayak parang begitu, yang panjang begitu. Jadi hal-hal seperti itu pasti berkelanjutan. Jadi dimohon untuk orang tua murid juga, umpama anaknya sudah jam 10 malam nggak keluar, harusnya dicari, jangan sampai dia keluar akhirnya seperti itu, dia balap liar atau dia mau tawuran, pulang-pulang nanti terluka dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Jadi orang tua murid harus juga peduli. Kenapa ini? Atau mungkin harus perhatian juga, jangan sampai anak-anak ini dia punya motor, habis itu dia tuntun motornya keluar rumah, seolah-olah dia masih di rumah kan gitu. Kan kalau di starter, ini bapak ibunya tahu, ini anak ini keluar, tapi kalau dituntun kan nggak tahu udah sampai mana-mana dia. Harus dicek. Orang tua murid harus mengecek, karena dari sekolah kan sudah mengawasi adik-adik ini dari pagi sampai siang atau sampai sore. Di situ di keluarga dari sore sampai malam pagi kan. Itu terjawab belum ya? Ada lagi siapa? Sebelahan. Kan? Satu lagi ya? Berapa menit nih? Udah habis. Bertanya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cinta Andili. Saya di sini ingin melanjutkan pertanyaan dari Seno mengenai pencegahan pelanggaran berlalu lintas. Saya ingin bertanya, apa sih tindakan dari kepolisian, pemerintah serta masyarakat dalam menindaki pelanggaran lalu lintas dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan nyaman, seperti yang tadi kita telah bahas, yaitu seperti kemacetan yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, pembukaan pelapakan, dan juga parkir sembarangan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi kami dari kepolisian ini juga tidak sendiri, kami bekerja sama sebenarnya rekan-rekan dari Dishub, kemudian dari Satpol PP. Satpol PP juga seperti itu akan membantu kita untuk menertibkan, mungkin ada pasar-pasar dadakan, kemudian kami berusaha untuk menciptakan kawasan tertib lalu lintas. Ini ada kawasan tertib lalu lintas di wilayah Bekasi Kota. Jadi di mana di situ kita harus tertib dan kita berusaha untuk di situ tidak terjadi kemacetan atau kita mengurangi angka kecelakaan yang ada di kawasan tertib lalu lintas. Jadi memang di wilayah kita di Bekasi Kota ini terkenal dengan kepadatan arus lalu lintas. Kayaknya nggak macet ya, Pak Kamul ya, nggak ada kemacetan ya. Yang ada itu kendaraan itu rodanya itu agak pelan jalannya, atau mobil di depan berhenti. Macet juga sih berarti. Karena kendaraannya cukup banyak, luas jalannya juga. Tapi kami dari kepolisian Polres Metro Bekasi Kota pagi hari kami juga melakukan pengaturan arus lalu lintas, rekan-rekan dari Polsek, dari Polres seperti itu. Kemudian sore hari orang pulang dari kantor, orang pulang dari sekolah, kita juga atur. Kemudian terutama ke arah-arah pusat perbelanjaan atau mall, terutama muda, atau mungkin pas malam Sabtu, malam Minggu. Kita antisipasi ya. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa tersadar bahwa budaya lalu lintas ini sangat penting, menunjukkan budaya kita, budaya bangsa. Kalau budayanya lalu lintas itu bagus, tertib, ya, seperti itulah kehidupan. Mungkin itu ya. Cukup? Ya, maaf. Terima kasih Pak Kasat penyampaiannya untuk tentang lalu lintas. Ini tip dari komunitas peduli lalu lintas